الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخواني في الدين rahimani wa rahimakumullah. Di pagi hari ini musta'inan billahi ta'ala, dengan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan melanjutkan untuk membaca, mempelajari dan memurajaah ilmu al-fara'id sebatas apa yang kami ketahui. Sebagaimana kami sampaikan bahwa yang kami ketahui yang ilmu ini hanyalah sedikit. Kami harap yang sedikit ini akan menjadi sebuah muqaddimah, sebagai pembuka bagi al-ikhwah semuanya wa talabah jika ingin melanjutkan untuk mempelajari tentang ilmu al-fara'id. Anggaplah ini sebagai pelajaran pengantar yang dengannya kami memberikan motivasi, hasungan pada talabah dan ikhwah untuk melanjutkan mempelajari ilmu ini, karena pentingnya ilmu al-fara'id sebagaimana telah kami sampaikan, kami nukilkan di pertemuan yang pertama dari ucapan-ucapan para ulama, di antaranya Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala. Di pertemuan kedua ini kita akan menyampaikan tentang hak-hak yang terkait dengan harta yang ditinggalkan seorang yang meninggal. Yakni, kenapa harus diketahui? Karena seorang dan dia memiliki sejumlah harta yang ditinggalkan, tidak bisa langsung dianggap bahwa itu semua adalah warisan, sehingga langsung dibagikan semuanya, dianggap sebagai harta waris atau al-irth. Namun di sana ternyata ada hak-hak yang harus ditunaikan terkait dengan harta peninggalan tersebut. Ini harus dipahami. Ada seorang yang akan menyampaikan waris tadi kepada ahlinya, warisan kepada ahlinya, karena di antara faedah besar dari mempelajari ilmu waris, sebagaimana kemarin sampaikan apa kemarin? Isalu. Nah, kalau di dalam bahasa Syekh Utsaimin rahimahullah dalam kitab Talkhis, isalu nasibi kulli warisin ilaih. Nah, atau kemarin isalul huquq ila dawaiha minal warathah. Sama saja maknanya, yaitu menyampaikan hak-hak, menyampaikan bagian kepada setiap ahli waris. Nah, orang yang akan membagi-bagikan tersebut atau menerapkan hukum waris atas pembagian warisan tadi, sebelum dia membagi-bagikan harta kepada ahli waris sesuai dengan ketetapan syariat Allah, ya harus mengetahui hal ini, bahwa di sana ada hukuk, ada hak-hak yang terkait dengan harta yang ditinggalkan. Harta yang ditinggalkan itulah yang disebut dengan at-tarikah. Naam. Disebutkan para ulama
al-huquq al-muta'alliqatu bitarikah. Di antaranya Syekh Utsaimin juga menyebutkan dalam kitab Talkhis. Ini di antara kitab yang cukup ringkas untuk awal mempelajari faraid. Meskipun mungkin ini sebagai salah satu sumber kita saat ini, pelajaran kita, namun dalam beberapa bagian nanti kami mungkin menambahkan dan mengambil dari sumber yang lain sebatas yang kami pelajari ketika mempelajari ilmu faraid ini. Ini diantaranya apa yang kami dapatkan dari Syekh Hafidh Junaidi hafizahullah ta'ala, salah satu masyayikh di Aden ketika beliau menyampaikan durus di Ma'bar ketika itu sebelum terjadinya fitnah di sana. Kita baca al-huquq al-muta'alliqatu bit-tarikati wa bayanul muqaddami minha. Hak-hak yang terkait dengan tarikah. Tarikah itu apa? Harta yang tinggalkan. Harta yang tinggalkan orang yang meninggal. Tarikah. Hak-hak yang terkait dengan tarikah, dengan harta yang tinggalkan oleh sang mayit. Wa bayanul muqaddami minha, dan penjelasan mana yang didahulukan dari hak-hak tersebut. Jadi secara berurutan, ala tartib. Mengetahui hak-hak apa saja yang harus ditunaikan terkait harta sang mayit, juga mengetahui mana urutannya, mana yang terlebih dahulu dulu. Bisa jadi sang mayit memiliki semua 5 hak yang akan disebutkan, namun jumlah hartanya tidak mencukupi. Harus mengetahui mana dulu yang harus diberikan. Maka dikatakan wa bayanul muqaddami minha, dan penjelasan mana yang didahulukan dari harta tersebut, yang harus ditunaikan terlebih dahulu. Qala rahimahullah wal huquq al muta'alliqatu bitarikati khamsatu martabatin kattali. Hak-hak yang terkait dengan tarikah, dengan harta yang tinggalkan sang mayit, ada khamsatun, ada 5 martabah. Khamsatu martabatin. Ada 5 apa? Tingkatan kattali, seperti berikut ini. Khamsatun murattabatun kattali, 5 yang murattabah, yakni yang tersusun sebagaimana yang berikut ini. Yani beliau susun ala tertib maksudnya. Yang pertama, urutan pertama adalah mu'anu tajhizil mayyit. Mu'anu jama' dari mu'na. Yaitu biaya pengurusan jenazah. Biaya pengurusan jenazah. Seperti apa? Min thamani ma'in, harga air. Min thamani ma'in tagsilihi, harga dari air ketika memandikan jenazah. Mungkin di sebagian tempat harus apa? Harus beli kan? Kalau di kita alhamdulillah. Sebagian tempat yang sulit mungkin harus dibeli. Kalau ada dibeli, maka ini termasuk apa? Mu'anud tajhiz. Min thamani ma'i tagsilihi, wa kafanihi, kemudian harga kain kafannya dibeli kan? Wa hanutihi, juga wewangian yang diberikan kepada jenazah tersebut. Ya termasuk apa? Mungkin sabun-sabun, sampo yang digunakan untuk memandikan tadi dan untuk mewangikan sang mayit. Wa ujrati ghasilihi, dan juga ujrah upah
orang yang memandikannya, wa hafir qabrihi, dan upah orang yang menggali kuburannya. Jadi jika semua ini membutuhkan biaya, maka semua yang terkait dengan pengurusan jenazah, mulai dari memandikan, mengkafani, menyolatkan, mengantar atau menguburkannya, semua yang membutuhkan biaya terkait itu, maka termasuk mu'anut tajhizil mayit. Maka ini yang didahulukan, diambil dari harta siapa? Sang mayit. Diambil dari harta sang mayit. Jadi para ahli waris, ketika sang mayit tadi meninggal, maka ahli warisnya, maka harus mengerti ini dulu. Berapa biaya tadi pengurusannya dan sebagainya. Yang kedua, al-huquq al-muta'alliqatu bi'aini tarikah. Macam yang kedua adalah hukuk, hak-hak yang terkait dengan ain tarikah, dengan terkaitnya dengan harta yang ditinggalkan sang mayit tadi. Barakallahu, dengan ain, dengan dat harta tersebut. Maksudnya, misalnya harta tarikah tersebut ternyata sedang dalam keadaan marhun, digadaikan. Disebutkan kaduyun, seperti hutang-hutang al-mawthuqati birrahan, seperti hutang-hutang yang dijamin dengan adanya apa? Dengan adanya rahan, gadai. Misalnya punya hutang, sang mayit pernah meminjam uang dengan menggadaikan apa? Hartanya, misalnya mungkin kendaraannya atau tanahnya. Maka hutang-hutang ini, harta yang ditinggalkan tadi, sebelum dibagikan kepada ahli waris, maka harus apa? Disisakan dulu untuk apa? Untuk melunasi apa? Hutangnya tadi. Berapa hutangnya dibayarkan sehingga mungkin barang yang jadi jaminannya kan bisa kembali menjadi harta sang mayit. Kalau sudah dibayar hutangnya, rahannya tadi kan bisa kembali kepada kepemilikan sang mayit, sehingga berikutnya masih bisa dijadikan sebagai warisan kan. Selesaikan dulu. Sabar. Ahli waris sabar. Yang ketiga, al-huquq al-muta'alliqatu bi dhimmatil mayyit. Hak-hak yang terkait dengan dhimmah, tanggungan sang mayit. Harta yang terkait dengan tanggungan sang mayit. Seperti apa yang ketiga? Kaduyuni allati laisa fiha rahnun. Seperti hutang-hutang yang tidak ada jaminan padanya rahan. Hutang, dia pernah berhutang namun tidak sampai menggadaikan. Berarti terkaitan dengan tanggungan apa? Zimmah sang mayit. Sawa'un kanat lillahi ta'ala kazzakati, sama saja apakah hutangnya tadi, hutangnya itu kepada Allah Ta'ala seperti zakat. Contoh misalnya apa? Zakat mal yang harus dia tunaikan, ternyata belum ditunaikan. Sampai meninggal, kalau keburu meninggal, zakat harta yang harus dia tunaikan, belum. Maka ahli waris sabar dulu. Keluarkan dulu zakat mal tadi. Karena zakat itu hutang kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala, ibadah. Zakat fardun wajib wa ruknun min arkanil Islam. Tunaikan dulu. Ataukah hutangnya tadi lil adamiyin kal qard, atau hutangnya kepada Bani Adam, pada manusia, seperti kal qard, seperti pinjaman. Pinjaman biasa yang tidak ada rahannya. Hutang-hutang. Didata dulu. Berapa? Barakallahu. Ini juga menunjukkan ya, memang kita manusia tidak lepas dari adanya apa? Hutang piutang. Atau mungkin kami nasihatkan diri sendiri dan kita semua mungkin
tercatat ya. Sehingga seandainya kita meninggal, catatan itu masih ada. Nah, hingga mungkin bisa dibantu oleh ahli waris ataupun teman-temannya, saudaranya untuk membantu menyelesaikan tadi. Nah, sudah berapa hak-hak terkait dengan tarikah? 3. Yang pertama apa tadi urutannya? Ini seurutan. Yang pertama, dia pengurusan jenazah. Yang kedua, harta terkait dengan apa? Ain tarikah seperti hutang yang dengan apa? Gadaian tadi. Yang ketiga, harta yang terkait dengan dhimmah, tanggungan tadi sang mayit, seperti hutang-hutang yang tidak menggunakan apa? Rahn. Apakah hutangnya kepada Allah seperti zakat? Karena itu adalah maksudnya ketaatan, kewajiban harus ditunaikan. Nah, atau seperti pinjaman kepada Bani Adam yang tidak menggunakan rahn, tidak menggunakan jaminan atau gadaian. Yang keempat, urutan keempat, al-wasiyatu al-jaizatu. Wasiyah yang jaizah. Wasiyah yang dibolehkan. Kenapa Syekh mengaitkan atau membatasi wasiat ini dengan al-jaizah? Karena wasiat itu ada yang dibolehkan, yang tidak boleh. Ada syarat-syaratnya, syarat-syarat wasiat. Nah, ada syarat-syarat wasiat sehingga wasiat itu ditunaikan atau tidak. Kalau di sana memenuhi syarat-syaratnya, maka tunaikan wasiat tadi. Tapi kalau tidak memenuhi syarat-syaratnya, maka jangan ditunaikan. Nah, barakallahu fiik. Itu terkait apa? Wasiat. Nah, apa syarat wasiat yang dibolehkan? Yang pertama, sebagian disebutkan Syekh di sini, terkait kalau wasiatnya terkait harta, maka Syekh menyebutkan di sini, al-wasiyatu al-jaizatu wahia makanat bisulusi fa'aqal. Makanat bisulusi fa'aqalla li ghairi warisin. Yaitu yang wasiat tersebut maksimalnya berjumlah berapa? 1/3 dari hartanya atau kurang dari 1/3 yang diserahkannya kepada selain ahli waris. Ini ya, wasiat kalau terkait wasiatnya terkait harta. Kan wasiat ada yang terkait harta, wasiat yang terkait dengan mungkin selain harta. Nah, kalau terkait harta yang dia tinggalkan, dia wasiat nanti kalau saya meninggal, tolong harta saya berikan sekian untuk fulan-fulan yang bukan ahli waris. Kalau ahli waris, ya jangan diberikan wasiat karena memang sudah akan mendapatkan dari mana? Dari warisan. Saya wasiatkan kepada anak saya, kalau nanti saya meninggal, berikan setengah hartanya. Nah, ahli waris ini. Maka syarat wasiat ada 3. Yang pertama, hendaklah wasiat itu 1/3 dari hartanya atau kurang dari 1/3. Jadi maksimal 1/3. Yang kedua, wasiat tersebut ditujukan, yakni diberikannya kepada li ghairi warithin, kepada selain ahli waris. Yang ketiga, antakuna fi amrin mubahin masyru'in la muharramin. Dalam wasiat tersebut yaitu dalam perkara yang mubah atau perkara yang disyariatkan, bukan perkara yang haram. Kalau wasiat nanti kalau saya meninggal, tolong saya wasiatkan untuk sebagian tanahnya nanti diberikan kepada misalnya apa? Tempat-tempat untuk maksiat misalnya. Ini wasiatnya apa? Memenuhi syarat tidak? Tidak, jangan dilaksanakan. Nanti kalau saya meninggal, wasiatnya tolong kuburkan saya di depan masjid.
Wasiat bukan ini. Wasiat bukan. Wasiat. Masyru' am ghairu masyru'? Tidak ghairu masyru'. Laksanakan jangan. Jangan, tidak memenuhi apa? Syarat-syarat. Jadi tidak usah takut. Wah, ini wasiat, Pak. Ya, na'am, wasiat. Tapi semoga Allah mengampuni beliau karena mungkin ketidaktahuan. Tapi wasiat yang tidak memenuhi syaratnya maka tidak usah dilaksanakan. Tapi kalau memenuhi syaratnya, laksanakan. Wasiat tersebut wajib untuk ditunaikan selama memenuhi apa? Syarat. Kembali kepada pelajaran kita tadi, hak yang keempat adalah apa? Wasiat yang dibolehkan, yaitu kalau berupa harta jumlahnya sepertiga atau kurang sepertiga dan diberikannya kepada selain ahli waris. Yang kelima, terakhir urutan kelima barulah al-irth. Nah, inilah al-irth ini. Nah, yang kelima adalah apa? Al-irth. Ini yang dimaksud dengan apa? Warisan ini. Wa yuqaddamu minhu al-irth bil fard summa ta'sib summa rahim. Didahulukan dari al-irth ini, warisan ini, yaitu al-irth bil fard, yaitu warisan yang diberikan kepada cara al-fard. Fard itu ukuran atau takaran jumlah yang sudah Allah tetapkan. Nah, di dalam Al-Quran. Dalam surat An-Nisa mulai ayat ke-11. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain wa in kunna nisaan fawqa thnataini falahunna thulutha ma tarak wa in kanat wahidatan falaha nisf dan selanjutnya. Nah, ini berarti di sana Allah sebutkan siapa yang wa in kunna, contoh ini dalam ayat tadi dikatakan fa in kunna nisaan, kalau ahli warisnya tadi berupa wanita, anak wanita semua. Fauqath, nah ini lebih dari dua. Ya, ini dua atau lebih. Nah, maka bagaimana? Falahunna thulutha ma tarak. Maka bagi anak-anak wanita yang tinggalkan tadi 2/3 dari yang tinggalkan. Berarti ada 2/3. Berarti ini fardnya 2/3. Wa in kanat wahidatan falaha nis. Kalau anak wanitanya satu orang, maka baginya berapa bagian? Setengah. Terus selanjutnya, wali abawaini likuli wahid minhuma ish. Dalam ayat as-sudus. Sampai selanjutnya. Allah sebutkan, lihat ayat ini, ada yang 2/3, ada yang setengah, ada yang 1/6, ada yang 1/4, ada yang 1/8. Nah, ini yang dimaksud dengan ahlul fard. Nanti akan pada bagian akan disebutkan. Hanya menjelaskan ucapan Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, wa yuqaddam minhu al-irth bil fardhi. Didahulukan dulu warisan tadi yang diberikan dengan cara fard. Kepada siapa? Ahlul fard. Nah, summa ta'sib, kemudian dengan cara ta'sib, yaitu ahli waris yang mendapatkan warisan dengan asabah yang tidak ditentukan. Contoh, misalnya, nanti akan masuk pada bagian ini. Ini hanya sebagai contoh saja. Naam, contoh siapa? Ibn, anak laki-laki. Ini bukan ahlul fard, tapi apa? Asabah, ta'sib dengan cara. Nanti akan diketahui bahwa mendapatkan warisan tadi imma bil fard, ini termasuknya ashabul furud. Yang kedua, asabah. Nanti insyaallah pada bagian. Saya hanya menyebutkan di sini. Thumma rahim, kemudian setelah itu baru kalau tidak ada dengan apa? Dari jalur kekerabatan. Ini 5 hak terkait dengan apa? Harta yang ditinggalkan sang mayit. Naam, uzkur. Naam, khamsatal huquq. Sebutkan 5 hak-hak ini ya, akhwah. Pertama apa? Biaya pengurusan jenazah. Yang kedua, nah, hak terkait dengan ain, zatnya harta tersebut. Yang ketiga, nah, harta yang terkait atau bergantungnya kepada tanggungan dari sang mayit tadi. Nah, yang ketiga, wasiat, dan yang kelima, al-irth. Nah, ini harta yang akan diwariskan tadi. Saya memberikan contoh supaya lebih memahami, perhatikan. Kenapa tadi harus berurutan? Perhatikan.
Mithalun yuwaddihu dzalika, sebuah contoh yang menjelaskan tersebut. Lihat. An yamuta mayyitun, seorang dia meninggal. Wa yablughu ma yata'allaqu bi tarikatihi katali, dan harta yang terkait dengan tarikahnya itu sampai kepada seperti di bawah ini gambarannya. Lihat. Yang pertama, mi'atu riyalin mu'annu tajhizihi. Ternyata untuk mengurus jenazahnya dia membutuhkan 100 rial. Kemudian mi'atu riyalin dainun al-muwaththaqu birrahn. 100 rial adalah hutang yang dikuatkan dengan jaminan apa? Rahn tadi. Jadi, yang ketiga, mi'atu riyalin, 100 rial, dainun laisa fihi rahn. Hutang yang tidak dengan jaminan rahn gadai tadi. Yang kelima, yang keempat, mi'atu riyalin wasiyatun jaizatun. 100 rial wasiat yang dibolehkan tadi. Naam, wa irthun, adapun warisannya untuk siapa? Ahli warisnya zaujun, suami, ukhtun, kakak perempuan atau saudara perempuan, ukhtu syaqiqatin, ukhtun syaqiqah, yakni saudari sekandung, saudara perempuan yang sekandung. Ini contoh. Lihat, setelahnya saya mengatakan fa idza khallafa mi'ata riyalin faqat. Ini jumlah, ini contoh berarti berapa? Kewajiban yang harus ditunaikan selain harta warisannya ada berapa rial? 400 rial. Di luar warisan dia kan, yang harus diwariskan. Sebelum itu 400 rial dia punya kewajiban-kewajiban harus ditunaikan. Maka lihat contoh, fa idza khallafa mi'ata riyalin faqat. Kalau sang mayit hanya meninggalkan 100 rial, surifat fi mu'ali tajhizihi, maka hal itu dia apa? Diberikannya, ditunaikannya, dibayarkannya dalam atau untuk apa? Naam, biaya pengurusan jenazah. Wa turika al-baqi, dan yang sisanya ditinggalkan. Itu menjadi kewajiban mungkin hutang coba ahli warisnya yang ada. Kan berurutan demikian. Jangan parebut. Ya. Baru saja meninggal yang punya hutangnya. Ini tunaikan dulu apa untuk pengurusan apa? Jenazahnya. Tunaikan dulu. Fa idza khallafa mi'atai riyalin. Kalau mayit tadi meninggalkan 200 rial fakat, 200 rial saja. Surifat fi mu'ani tajhizihi wa daini al-muwaffaqi wa turika al-baqi. Nah, jika hanya meninggalkan 200 rial saja, maka dibayarkan tadi untuk pengurusan jenazahnya, sementara hutang yang jamin dengan rahn dibayarkan untuk itu, kemudian waturika al-baqi, adapun sisanya ditinggalkan. Karena hanya 200 rial saja. Yang ketiga, wa idza khallafa 300 riyalin, kalau dia meninggalkan 300 rial faqat, surifat fi mu'ani tajhizihi, diserahkan, dibayarkan untuk biaya pengurusan jenazah, wadaini al-muwaffaqi kemudian hutang yang dengan jaminan, wadaini ghair muwaffaq, dan juga hutang yang tidak dengan jaminan. Waturika al-baqi, yang lainnya dibiarkan tinggal, tidak dibayarkan dari harta sang mayit. Wa idza khallafa 600 riyalin, kalau dia meninggalkan 600 rial, surifa minha 300 fi ma sabaq, maka dibayarkan 300 rial untuk yang berlalu. Tadi berarti apa? Biaya pengurusan jenazah, hutang muwaffaq, hutang yang ghair muwaffaq. Wa mi'atu riyalin, kemudian apa? 100 rial dibayarkan fil wasiyah. Karena dia punya wasiat 100 rial, tolong berikan kepada fulan yang bukan ahli waris. Wa mi'atu riyalin, kemudian 100 rial lagi untuk li zauj, jadi kepada ahli warisnya, berarti kepada zauj, kepada suaminya. Wa mi'atu riyalin lil ukht syaqiqah, dan 100-nya lagi untuk saudari sekandungnya. Nah, barakallahu fikum, ini sebagai gambaran. Nah, sisanya insyaallah mungkin kita sampaikan di kemudian hari. Sebagai gambaran saja ini
supaya tidak bertumpuk-tumpuk maklumat yang ada, kita berusaha bertahap karena mungkin bagi yang baru mempelajari kalau sudah mendapatkan sekian banyak maklumat yang berbeda, awatina tasyattut. Jelas fokuskan dulu pada tahapan daras kedua ini adalah antum mengetahui dulu bahwa harta yang ditinggalkan sang mayit padanya ada berapa hak? Ada 5. Sebelum warisan, sebelum jadi harta yang akan diwariskan, berarti ada berapa hak yang harus ditunaikan? 4. Mungkin tidak semuanya karena dia nggak punya hutang, kan bisa saja. Tapi urutannya demikian. Urutannya demikian. Mungkin nggak punya apa? Naam hutang, apakah dengan jaminan atau tidak, atau mungkin tidak punya wasiat. Namun kalau ada, semua tadi tunaikan dulu. Kalau tidak ada, hanya salah satunya, tunaikan dengan urutan seperti tadi. Bisa dipahami. Nah, baru setelah itu tunaikan, baru kita berpikir berapa harta warisan tinggalkan, siapa ahli warisnya, dan berapa masing-masing bagiannya. Itu yang akan dipelajari insyaAllah pada daras-daras kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan kepada kita semua. Nah, kami cukupkan di sini dulu. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.